Yo, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di M Divers yang sudah lama tidak upload. Ya karena berbagai kesibukan dan kerjaan juga. Namun kali ini kita akan having fun ya. Kita bersenang-senang karena kita juga ada di segmen yang baru. Jadi M Divers punya segmen baru yang kita namain MD Play ya. Jadi sesuai namanya juga sudah play gitu ya. Jadi kita akan bermain game gitu. Tapi tentunya tetap bermain game yang sesuai dengan topik kita, yaitu teknologi. Jadi pada saat ini kita akan bermain game dengan nama Balance ya, seimbang. Tentu game ini kalau dari judulnya saya sudah balance, artinya kita bakal menyeimbangkan sesuatu gitu ya. Tapi apa gitu yang diseimbangkan? Nah, jadi hintnya itu kalian bisa lihat di sini, di bagian bawah ini. The future is electric. Jadi yang harus kita balancekan itu adalah elektrik ya. Jadi sebagai pembuka, nah ini, adjust the hydro plant production until it produce enough power for all inhabitants. Jadi game ini seputar sistem tenaga listrik ya. Jadi menyangkut pembangkit, juga menyangkut transmisinya, distribusinya begitu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke gamenya. Jadi bisa kita lihat di sini tempatnya agak daerah-daerah salju ya, gitu ya. Oke. Jadi kalau bisa saya asumsikan itu hydropower, berarti pembangkitnya itu di sini, PLTA nih ya, pembangkit listrik tenaga air. Ini juga udah ada jaringan listriknya. Biasa kita bilang sutet ya, mungkin sutet. Saluran udara tegangan ekstra tinggi begitu. Jadi ini yang mau ditransmisikan, I can't bake my pizza, tidak bisa memanggang pizza saya. Yikes, it's dark. Wah, gelap sekali gitu. Jadi karena di sini belum dibangkitkan listrik ya, pelanggan di sini belum bisa dapat gitu ya. Jadi ini termasuk game yang cukup sederhana ya, premisnya ya, yaitu kita perlu membangkitkan listrik di sini, lalu mentransmisikan energinya sampai ke pelanggan begitu. Jadi untuk teman-teman yang belajar teknik listrik ya, teknik energi listrik, udah pasti tahu lah ya mengenai transmisi daya, sistem tenaga, distribusi. Jadi game ini untuk seru-seruan aja, tidak perlu belajar elektro untuk memainkan game ini ya. Oke, jadi kita mulai saja. Di sini apa yang harus kita lakukan ya? Ini kayaknya disuruh gerakin. Oh begini. Angka di sini mungkin menunjukkan berapa tegangannya, berapa dayanya gitu ya. Berarti ini belum cukup ya karena masih merah begitu ya. Ini juga masih seperempat gitu ya. Artinya kita perlu naikkan lagi sampai dia full gitu. Oh ini sudah. Begini. Oh begitu ya. Ternyata gamenya memang benar-benar cukup sederhana ya, hanya menggerakkan sampai cukup dayanya. Coba kita lanjut di game kedua ya, gitu. Make sure all cities are given enough power. Pastikan semua kota memiliki daya yang cukup gitu ya. Di game kedua ya. Oh jadi ini ada, dikatakan ada tiga kota nih gitu ya. Satu, dua, tiga. Pembangkitnya itu ada 2, masih hydropower ya, masih PLTA. Oke, kita baca aja dulu satu-satu ya. Di sini the subway is down again. Jalur bawah kereta api bawah tanah itu mati lagi gitu. Nah ini the TV won't turn on. TV-nya nggak mau nyala gitu. Ya gimana mau nyala, listriknya ada. My phone won't recharge. Kalau ini relate ya sama kehidupan kita ya. Karena HP saya itu tidak mau dicas, tidak bisa dicas ya. Karena zaman sekarang kan HP udah jadi bagian dari kehidupan kita ya. Oke, tanpa berlama-lama ada 2 pembangkit. Itu waktu kita udah nggak bisa bintang 3 ya. Apa kita ulang aja ya? Ulang aja kali ya, restart gitu. Oke, langsung saja kita dari sini perlu berapa ya kira-kira ya? Perlu 4 di sini. Nah, cukup. Di sini perlu 2.
Udah bintang 3. Lanjut terus. Level 3 ya. Build a power grid to connect all inhabitants and hydropower plants. Make sure the inhabitants get enough power without overloading the power lines. Oh, jadi kali ini kita nggak boleh overload ya, harus bener-bener balance gitu sesuai judulnya, harus seimbang gitu. Jadi kita harus membangun jaringan listrik untuk menghubungkan semua kota dengan PLTA-nya dan memastikan setiap kota itu punya cukup daya yang tidak berlebihan gitu. Ya, kita langsung saja di level 3. I can't bake my pizza. Oh, kali ini sebentar. Jadi kali ini itu kita bukan hanya mau menentukan berapa daya yang perlu kita salurkan ke inhabitants, tapi kita juga perlu bangun gridnya gitu. Kita perlu bangun jaringannya gitu ya. Jadi udah semakin menarik ini gamenya. Jadi kita disediakan 4 di sini dengan asumsi tidak boleh hilang ya. Maksudnya tidak boleh lebih dari 4, harus kita pakai seefektif mungkin. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Oh, memang cuma bisa dipakai 4 berarti 1, 2, 3, 4. Sudah, kita connect. Kita tinggal menentukan daya yang cukup. Nah, gitu. Oke, sejauh ini gamenya masih seru-seru aja ya, sebagai game puzzle. Juga masih termasuk gampang. Karena ya namanya kalau game puzzle, level-level awal pasti mudah. Lanjut ke level 4. Build power lines that meet the inhabitants power consumption. Jadi kita kali ini harus membangun jalur listrik, jalur listrik, transmisi listrik untuk memenuhi kebutuhan daya dari setiap kota. Kita lanjut, kita lihat di level 4 ini ada tantangan seperti apa. Oke, jadi ini lagi keadaan hujan ya katanya daerahnya ya. Ada 3 inhabitants, 3 kota di sini dengan 2 PLTU. Kita disediakan 12 jalur gitu ya. Kita mulai dari sini aja ya, paling gampang. Ya, it's got 1, 2, 3, 4 connect. Lihat tuh. Ini juga perlu sekitar 4 ya. Itu 1, 2, 3, 4 di connect lagi. Sisa ada 4, tapi kita bisa pakai di sini cuma 3 blok. Jadi kita 1, 2, 3, udah selesai. Dan kita tentukan dayanya. Kalau 1 aja 2. Kalau 2 kota mungkin 4 tadi kalau nggak salah. Nah, iya benar. Oke, kita berhasil lagi sebagai engineer transmisi daya listrik. Ecek-eceknya ya, pura-pura nih ya. Kita jadi engineer listrik ya. Level 4 udah cukup harus berpikir ya. Kita coba di level 5. Oh, udah ada jalur yang terbuka nih. Oke, langsung saja di level 5. Overload. Oh, dari judulnya overload, kelebihan daya. Its power line type has its own capacity limitation. Be thorough when you plan the power grid to avoid overload. Jadi di sini dia bilang setiap power line, setiap jalur itu ada limitasinya, ada kapasitas yang paling maksimalnya gitu. Jadi harus kita perhatikan supaya tidak overload gitu ya. Karena selain kekurangan daya, kelebihan daya juga tidak baik gitu ya. Langsung aja kita lihat tantangannya apa di sini. Nah, di sini dia bilang no power. Dia bertanya gitu kan. Apakah tidak ada daya? Wah, next it's dark. Jadi di sini kita coba naikkan di 4. Oh, 3,7 sudah bisa. This power line is overloaded because both cities draw power to the same line. Oh, jadi di sini dia bilang jalur transmisinya itu overload karena kedua kota memakai jalur yang sama gitu. Coba kita continue. Power line will prevent overloading by automatically disconnecting when the load is too high. Jadi jalur dayanya ini akan mencegah overload dengan otomatis memutus koneksinya begitu. Kalau memang
loadnya atau bebannya itu terlalu tinggi ya. Oke, kita continue lagi. Di sini dia tadi ada bilang ya, siapa yang mematikan listrik ya? A power line with higher capacity is needed. Oh ini, oh dia udah beda nih bentuknya ya. Dia kapasitasnya lebih tinggi kalau begini. Oh masih overload. Astaga. Mau diapain ya? Oh, kenapa begini? Nah begini. Ini gimana caranya ya? Begini nih. Terus ini small transmission pump. Oh, dibuang. Astaga. Nah, kita tambah yang ini nih berarti. Nah, medium transmission power. Kalau kayak gini baru bisa. Oh, begitu ternyata. Cukup menarik ya. Cukup menarik. Jadi benar-benar di game ini ada diambil langsung dari kehidupan nyata ya. Jadi memang di jalur transmisi itu ada jalur yang bisa sekian volt, jalur yang lebih tinggi gitu ya. Jadi di pembangkit tadi itu di bagian sini ya, itu ada PLTA contohnya tadi. Biasanya bakal hasilin sekitar 20 kilovolt gitu. Jadi 20 kilovolt yang dihasilkan dari pembangkit akan masuk ke trafo GI, itu gardu induk namanya ya teman-teman ya. Jadi trafo ini trafo step up namanya, trafo yang untuk menaikkan tegangan. Dia akan menaikkan tegangan 20 volt dari pembangkit menjadi 150 kilovolt. Nah, itu di sini. Biasanya kalau setahu saya 150 kilovolt itu masih belum ekstra tinggi, masih tegangan tinggi. Atau boleh kita bilang itu yang kecilnya tadi ya, yang small transmission line-nya tadi bisa menghantarkan sampai 150 kilovolt. Jadi kalau misalnya yang di Indonesia itu ada namanya SUTEK, pernah dengar ya SUTEK ya? Saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Itu biasanya 500 kilovolt itu paling tinggi tuh sepertinya tuh. Jadi itulah transmisi di sini. Lalu untuk distribusinya harus diturunkan lagi memakai trafo gardu induk ya. Yang kali ini step down namanya karena dia fungsinya menurunkan tegangan dari 150 kilovolt dia 20.000 volt gitu. Nah, selain ditransmisikan ke 380 volt dan 220 volt ke rumah-rumah, ada juga yang memakai 20 kilovolt untuk bisnis-bisnis gitu kan. Dan ada juga keperluan industri perlu juga pakai 150 kilovolt gitu. Nah, kalau untuk rumah kita biasa 220 ya. Kalau 380 itu kan itu 3 fasanya dari 220. Jadi untuk penjelasan selanjutnya mengenai 3 fasa, 220, 380 itu mungkin di video berbeda aja ya. Karena kita kali ini kan mau play doang, jadi mau fun doang, jangan terlalu pusing. Jadi ini sekilas penggambaran mengenai game yang kita mainkan tadi, soal transmisi, pembangkitan, transmisi dan distribusi. Oke, kita continue ya. Masuk ke level 6. Jadi kita nggak akan lama-lama di sini ya. Kita mungkin sampai level 7 aja. Karena kalau lama-lama bosen. Oke. 16, level 6, overload beginner. Build a power grid that meets the inhabitant power need without overloading any power line. Jadi kita tetap akan membangun jalur transmisi tanpa mengakibatkan overload ya. Langsung saja level 6. Oke, kita lihat di sini ada 4 inhabitants. Dan di sini kita disediain 6 yang kecil dan 5 yang medium. Jalur itu nih transmisinya yang kecil 6, yang medium ada 5.
Jadi mungkin dari kota satu ke kota lain, yang dari sini kita pakai yang small aja dulu. Kita coba. Oke, 2, 3. Di sini 1, 2. Udah tersambung. Untuk yang dari pembangkit ke kota yang paling berdekatan dengan dia, mungkin kita pakai yang lebih besar gitu ya. Kita coba medium transmission light. Ini juga kita coba ke sini 1, 2, 3. Oke. Kita coba dulu apakah sudah sesuai dan tidak overload gitu kan. Oh ya, bener gitu. Jadi kalau menurut saya dari pembangkit ke kota yang paling dekat itu harus pakai transmisi yang lebih tinggi dulu ya, baru dari kota yang ini nih, yang tadi yang paling dekat ke kota yang lainnya itu pakai transmisi yang lebih rendah ya, karena sifat tegangan itu sendiri semakin panjang drop tegangannya pasti ada. Jadi kalau di jalur transmisi itu semakin dia panjang, jadi makin ujung itu tegangannya pasti turun gitu. Jadi harus pakai yang gede dulu, jadi transfernya gede gitu. Kita continue ya, kita ke level 7. Disconnection, putus gitu ya. With a proper planning of the grid, you can be prepared for any unforeseen event. Jadi dengan planning jalur transmisi atau jala-jala yang benar, kita bisa menghadapi segala event-event yang tak terduga gitu ya. Kita lihat event tak terduganya apa, level 7. Oke, jadi ada dua inhabitants. Kita coba dulu seperti biasa, dari pembangkit kita pakai yang medium ya, gitu ya. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Masih sisa sih ya yang medium, jadi kita pakai aja yang medium ya. Udah gitu. Oh, kalau dia lebih ada tanda overloadnya gitu. Oh, ini eventnya gitu, disconnected. A tree fell over power line. Oh, jadi ada pohon ya jatuh atau nimpa merusak jalur transmisi kita. Reroute the power while the preparation is done. This event will repeat. Dia suruh kita mengubah jalur power line sampai reparasinya selesai. Hal ini dapat terjadi kembali. Gitu ya. Oke. In a balanced power grid, lines can disconnect without causing power outage. Make sure the power has alternative. Memastikan ada jalur lain. Oh, jadi kalau kita nunggu sampai selesai gitu ya, dia akan terjadi lagi. Jadi benar-benar kita harus cari jalur lain ya. Oke, kalau begitu. Oke. Begitu kita harus coba kita hapus aja kali. Kita tunggu nih sampai selesai, kita hapus. Terus kita pakai ini nih, 5 nih. Habis ya. Sementara transmisi
medium nggak bisa kita pakai ke transmisi yang small. Oke, menarik. Coba kita buat seperti ini. Karena bakalan di sini ya, jadi kita asumsikan di sini itu tidak akan terjadi apa-apa ya. Kita hapus aja dulu di sini. Oke. Terus kita pasangin yang small di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan asumsi bahwa di sini tidak akan terjadi masalah ya. Kita coba di sini deh. Apakah terjadi masalah lagi? Oh iya, selalu masalahnya di sini. Oke. Nah, begini. Oh, tapi waktu kita udah terlalu jauh ya. Disconnect lagi. Oh, kali ini tidak ada masalah. Oh ya, jadi level 7 ini cukup menantang ya. Jadi dia ada di satu titik bakalan ada kejadian terus menerus. Artinya kita harus benar-benar tentuin jalur yang paling tepat gitu ya. Nah, karena juga saya gagal paham tadi, jadi waktu kita 3 menit ya, dapat 1 bintang doang. Nah ini kayaknya udah level yang berbeda kali ya. Coba kita sneak and peek dulu. Disconnection and overload. Sometimes a disconnected of main power line can cause an overload in different power part of the grid. Then you get to overload. Jadi terkadang jika ada jalur utama yang terputus bisa mengakibatkan jalur lain itu mengalami kelebihan daya, kelebihan beban gitu, overload. Jadi kita harus benar-benar planning jalur kita untuk menghindari kelemahan ini. Coba kita lihat. Oh begini ya, tetap sama gini ya, menyediakan transmisi untuk menengah dan kecil. Tapi teman-teman kayaknya kita stop sampai sini saja dulu. Main balance-nya, main menyeimbangkannya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi gamenya tentunya. Kalau kalian tertarik ya tolong di like atau di komen videonya. Jadi kita bisa main balance lagi, menyeimbangkan lagi gitu ya, karena semuanya perlu seimbang termasuk daya listrik. Oke teman-teman, seperti youtuber biasanya gitu ya, tolong di like, share dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan kami bisa memberikan konten-konten yang bersifat teknologian, cerita-cerita kepada kalian semua. Oke, bye bye guys.